Patriot, never give up, who? Korsa, Patriot. Selamat pagi saudaraku, jumpa lagi dengan saya, Christian, di pagi hari ini dengan acara Coffee Morning with God. Tema pada pagi hari ini adalah Pray for Indonesia. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, seperti yang saudara tahu, di dalam 1 tahun terakhir ini, kita semua, umat percaya, benar-benar merasa teruji kehidupan jasmani dan rohani kita. Di mana saat ini pandemi COVID-19 masih belum selesai, dan di mana di dalam keadaan yang serba tidak pasti, perekonomian yang tidak pasti, kita semua harus berjuang. Tidak jarang kekhawatiran kita semakin muncul, semakin hari semakin menjadi-jadi ketika kita membaca berita-berita di TV ataupun di media sosial, di mana berita-berita tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia, bahwa pemerintahan dirasa tidak mampu untuk menangani situasi yang sekarang ini sedang kita hadapi. Bahkan tidak jarang, saudara, di dalam WhatsApp group ataupun di dalam grup-grup yang lain, banyak forwardan ataupun berita-berita mengenai Indonesia, bahwa Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini, dan Indonesia sering dibanding-bandingkan dengan negara lain. Bagaimana dalam penanganan masalah ekonomi ataupun masalah pandemi ini. Jujur saudaraku, ketika saya membaca berita-berita tersebut, forwardan tersebut, dalam hati saya merasa sedih. Karena apa? Karena sebagai orang percaya, seharusnya kita bisa mempunyai respon yang lebih baik daripada kita harus menyebarkan berita-berita bagaimana pemerintahan kita tidak mampu untuk menangani pandemi ini. Saya beberapa tahun yang lalu, saya juga pernah mengalami hal yang sama, saudara. Ketika ada forwardan ataupun lelucon-lelucon mengenai negara kita atau bangsa kita ketika dibanding-bandingkan dengan negara lain. Mungkin terasa lucu, dan kadang kita merasa bahwa memang bangsa kita adalah bangsa yang tidak mampu dalam menangani masalah-masalah ini. Tetapi saudaraku, bagaimana sebenarnya respon kita sebagai orang yang percaya? Bagaimana respon kita? Bagaimana seorang yang sudah dipulihkan bisa merespon mengenai kejadian ini? Apakah bisa kita berbuat sesuatu untuk bangsa ini, saudaraku? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya? Mari kita buka 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 3, saudaraku. Saya akan bacakan untuk saudara. Pertama-tama aku menasihatkan, naiklah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Ternyata saudaraku, di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 3, Tuhan berfirman, ternyata ada yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita yang terkasih ini, saudaraku. Kalau saudara melihat di dalam firman Tuhan, mungkin ada lebih dari 10 ayat bagaimana kita harus mencintai bangsa kita. Tapi hari ini saya ambil dari 1 Timotius 2, saudaraku. Di situ dikatakan bahwa ternyata kita sebagai orang percaya, kita bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini, yaitu dengan berdoa, saudaraku. Ada 3 hal berdoa yang bisa kita lakukan di dalam 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 3, saudaraku. Yang pertama adalah doa syukur. Daripada kita sekarang mengeluh tentang bangsa ini, bagaimana kalau kita bersyukur kepada Tuhan? Masih banyak hal-hal yang perlu disyukuri. Kita bisa bersyukur bahwa kita masih hidup di Indonesia yang subur, yang indah. Kita bersyukur bahwa kita bisa bekerja di Indonesia. Kita bersyukur bahwa biaya hidup di Indonesia mungkin tidak setinggi di negara-negara lain. Kita juga boleh bersyukur bahwa kita mempunyai sistem pemerintahan yang baik. Kita juga boleh bersyukur bahwa kita mempunyai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Masih banyak yang harus kita syukuri, saudaraku, mengenai bangsa ini. Saya percaya ketika kita lebih bersyukur
daripada kita bersungut-sungut atau mengeluh. Akan ada kekuatan dari Tuhan kepada kita, agar kita bisa berbuat lebih untuk bangsa ini. Itu yang pertama, saudaraku, bersyukur. Yang kedua, saudaraku, adalah doa permohonan atau doa permintaan. Setelah kita bersyukur kepada Tuhan, kita juga bisa mengajukan doa permintaan kita atau permohonan kita. Tuhan mau kita minta sesuatu kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan, mintalah maka engkau akan diberi. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tentunya sesuai dengan kehendaknya, saudara. Hari ini kita bisa minta sesuatu untuk bangsa ini, saudaraku. Jika saudara hari-hari ini mungkin berdoa sama Tuhan, Tuhan saya minta bahwa bangsa ini boleh segera dipulihkan dari segala masalah. Tuhan saya minta bangsa ini boleh benar-benar bisa mengatasi pandemi COVID-19. Atau mungkin saudara minta bahwa perekonomian boleh kembali, pulih kembali. Atau apapun yang saudara minta untuk bangsa ini. Saudara bisa minta sama Tuhan, saudara. Saudara doakan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya, ketika kita benar-benar berdoa dengan hati yang tulus, Tuhan akan mendengarkan setiap doa permohonan kita, saudaraku. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan di dalam 1 Timotius 2, bahwa kita bisa berdoa syafaat kepada Tuhan. Secara umum, doa syafaat adalah doa memohon kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain, saudara. Hari-hari ini kita bisa berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita bisa berdoa untuk orang lain, saudara. Kita bisa berdoa untuk pemerintahan negara ini. Kita bisa berdoa untuk presiden dan wakil presiden agar dapat memimpin negara ini dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, Tuhan. Kita bisa berdoa agar segala pejabat pemerintahan ataupun anggota DPR, anggota RI boleh benar-benar diberi hikmat kepada Tuhan dalam menentukan dan memecahkan setiap masalah yang mungkin ada di dalam negeri ini. Kita mungkin hari-hari ini juga bisa berdoa kepada para pejabat-pejabat, pembuat keputusan, ataupun siapapun itu, saudara. Agar mereka benar-benar bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan polisi, sehingga dapat memajukan bangsa ini, saudara. Mungkin akan timbul pertanyaan, saudara. Bagaimana kita bisa berdoa dengan sepenuh hati kepada mereka, pada bangsa ini, kepada oknum-oknum yang mungkin hendak melemahkan bangsa ini? Sederhana, saudara. Ketika kita sudah menerima kasih Tuhan tanpa syarat, saya percaya kita juga bisa berdoa bagi bangsa ini dengan kasih juga, tanpa syarat. Saya percaya, saudaraku, ketika kita sebagai orang yang percaya, yang sudah dipulihkan, ketika kita benar-benar berdoa, bersyukur, menaikkan permohonan, dan berdoa syafaat, saya percaya Tuhan akan dengarkan doa kita. Dan saya percaya suatu saat pandemi ini akan segera berlalu dari Indonesia, dari dunia, saudara. Waktunya kapan, saudaraku? Kita tidak tahu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berdoa dengan tak henti-hentinya. Terima kasih, saudaraku. Semoga renungan pagi hari ini dapat menguatkan kita semua dan memberi semangat kita dari hari ke hari. CFM, we are the shepherd. CFM, we are the shepherd. CFM, for His glory. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.